cakupan dan perbuatan daripada hadis itu yang agak luas. Apa kata baginda Rasul? Ad-dinun nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat. Kila liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Maka Nabi mengatakan ada 5 perkara. Yang pertama, lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, insyaallah, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Bapak Ibu, adalah nasihat. Orang cerita agama, maka isinya adalah nasihat. Tentunya adalah nasihat kepada kebaikan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau dinasihati, gitu Pak ya, atau tidak mau menasihati, maka sebenarnya dia belum memiliki ataupun belum mengamalkan kesempurnaan agama. Ya udahlah, lantak dia aja lah. Dia nak penting saya tak. Yang penting dia jangan ganggu saya. Allah juga dalam surah itu menjelaskan kalau kita berprinsip seperti itu, maka kita tergolong orang yang rugi. Itu ya. Innal insana lafi khusr. Fi berada khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, alhamdulillah kita sudah beriman, wa amalus sholihat, alhamdulillah kita telah beramal soleh. Tak cukup hanya 2 ini rupanya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia juga harus mau watawasau, tawasau. Ya, asal katanya waso, Pak. Waso itu nasihat. Makanya ada kata-kata tausiah, ya kan? Ya. Mari kita dengarkan tausiah dari Pak Ali, Ustadz Ali Yunahar, ya kan? Tausiah. Cuma kadang-kadang ibu-ibu sering bilangnya tauziah. Wah, ini kacau lagi nih Pak. Ya, tauziah, mana lagi tauziah? Ini faujiah ya. Ya. Ibu, ada Bu Fauziah sini Pak? Hah? Oh iya, mohon maaf Pak, kalau ada kesamaan nama dan tempat, faktor kebetulan belaka. Tawasau itu artinya saling, ya. Saling, yang namanya saling berarti terkadang saya besok Bapak ya kali one way traffic communication. Kita tidak hanya mau untuk menasihati, tapi juga bersedia untuk dinasihati. Kadang-kadang penyakit juga ini Pak. Nasihati mau dia kan. Kalian itu betul lah sikit. Kayaknya gini. Sekali dia dinasihati Pak, meradang dia Pak. Engkau ini macam betul aja. Ini kan nasihat Pak. Udah terima aja nasihat itu. Kan gitu. Justru ketika ada orang yang menasihati, maka seharusnya kita banyak-banyak terima kasih Pak. Kenapa? Pertama, sayang pada kita. Ketiga, banyak lagi Pak manfaatnya. Salah urusan keluarga masing-masing, enggak gitu. Bapak itu keluarga saya juga, kan gitu kan. Kenapa? Karena kita ini bersaudara, kan gitu dia. Ad-dinun nasihah, ya, inti agama itu nasihat. Kita mau menasihati dan bersedia untuk dinasihati. Liman ya Rasulullah, kata sahabat kepada baginda Nabi. Untuk nasihat untuk siapa ya Rasul? Pertama, lillah. Wah. Bukan Allah dinasihati, bukan.
nasihat yang mengajak kita untuk meyakini Allah. Nah, gitu Pak. Nasihat yang tertinggi itu Pak, nasihat keimanan. Nasihat yang tertinggi itu Pak, nasihat mengingatkan saudara kita supaya perlunya kita meyakini hanya Allah yang kuasa, makhluk tidak punya kuasa apa-apa. La ilaha. Nah, itu lagi Pak nasihat yang paling utama. Nampak umat sedang galau, oh kan? Nampak umat sedang merana, gegana Pak, gelisah, galau, merana, kan? Gelisah Pak, ya, kesana takut, kesini takut, kan gelisah namanya, ya, galau, wah nanti begini, nanti begini, waspada, cemas. Nah, yang begitu-begitu ajak yakin kepada Allah, Pak, ya. Dalam kehidupan alam semesta ini Pak, yang berkuasa adalah Allah, ya kan? Selain Allah namanya makhluk. Makhluk tidak bisa buat. Keluarkan keyakinan kepada makhluk, masukkan keyakinan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Itu nasihat kepada Allah Pak. Kalau ini sudah duduk dalam diri semua umat, maka menghadapi segala persoalan, menghadapi segala macam gonjang-ganjing ini Pak, kita bisa lurus saja. Nah, gitu. Kenapa? Kita punya satu pegangan yang kuat, Allahus Somad. Siapa itu Allah? Udah. Kalau dia itu mulia. Kenapa? Untuk yakin pada Allah. Wah, apa yang susah Pak? Pak, wah sehat segar bugar, habis nyemes dia Pak. Hah? Haji Masa itu kawan baik saya tuh Pak. Habis olahraga Pak, meninggal kan? Iya. Artis tuh Pak, artis ya kan. Kawan baik, geng tuh Pak. Bapak Drin, nah, ikut Rasul aja. Yakinkan bahwasanya apa yang dibuat Rasul itu yang terbaik. Karena ucapannya, pikirannya, perbuatannya, tindak tanduknya, semuanya wahyu Pak. Kalau sudah wahyu berarti dari Allah, ya sudah dijamin. Saya harus merujuk Pak sama Hafiz Pak, ya kan? Karena beliau Hafiz. Kalau kita hapus Pak. Betul Pak ya? Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah apa yang diucapkan, dibuat, dipikirkan Nabi itu anil hawa, berasal daripada keinginan pribadi Nabi. In huwa, maka sesungguhnya itu semua wahyu yuha, yang sesuatu yang diwahyukan padanya. Maka dijamin benar Pak. Udah, apa yang Nabi suruh buat aja Pak, titik sebesar gajah. Nah, nggak usah lagi, tapi ini begini Pak, tapi ini begini Pak. Nggak usah, apa yang dibuat Nabi itu pasti benar. Karena Allah perintahkan, wa ma atakumur rasula fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibuat Nabi, apa-apa yang datang dari Nabi, maka ikutilah. Apa yang dilarang Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian ingin aku cinta. Jadi orang yang ikut Nabi maka akan mendapat cinta oleh Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan semua dosa kamu. Jadi Pak, kalaupun kita mati karena mengamalkan sunnah Nabi, itu dosa diampuni Pak. Udah selesai. Apa lagi Pak? Buat aja yang dibuat Nabi itu Pak, selesai. Yang ketiga, kata Nabi tadi apa? Pak? Ada yang salah Pak? Yang ketiga kata Nabi tadi,
nasihat wali kitabihi, nasihat untuk Al-Quran. Apa maksudnya Pak? Menasehati saudara kita untuk akrab dengan menemani kita tidak hanya di dunia, tapi menemani kita sampai di alam kubur, menemani kita sampai ke surga. Kurang setia apa lagi Quran ini Pak? Istri aja kadang-kadang nggak begitu Pak, ya kan? Iya. Hah? Istri lah Pak. Hah? Ya, karena beliau ada indikasi-indikasi tertentu Pak. Karena begitu ketika istri itu langsung bergejolak deh Pak, ya kan? Ada sesuatu berarti dalam kejiwaan beliau. Teman setia ini Pak, Quran ini Pak. Bacalah olehmu Al-Quran, maka dia akan datang pada hari kiamat menjadi peneman bagi si pembacanya. Alam kubur tuh Pak sempit, alam kubur tuh Pak gelap, alam kubur tuh Pak menderita bagi orang yang tidak baca Quran. Maka Quran akan datang memberikan perlindungan pada si pembacanya. Masya Allah. Dia akan menghalau malaikat munkar nakir untuk menyoal si mayit dengan mengatakan, wahai munkar nakir, ini sahabatku, tolong kau kalau mau nanya jauh-jauh aja Pak, jauh-jauh Pak. Munkar nakir nggak bisa dekat Pak, karena apa? Perlindungan Al-Quran. Iya Pak. Kata Nabi SAW, surga seseorang itu tergantung daripada bacaan Al-Qurannya. Semakin banyak bacaan Qurannya, maka akan semakin tinggi surganya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan Quran Pak. Masya Allah. Saya kagum juga lihat Pak Ketua. Mana Pak Ketua Pak? Dalam tidur beliau baca Quran tuh Pak. Saya Jumat di sini Pak, Masya Allah ya. Habis saya Jumatan beliau baca Quran. Wah, subuh saya kemarin Pak di sini, saya bual-bual di sini beliau baca Quran. Wah, luar biasa. Ketua percontohan lah pula. Iya. Beliau tidak mau kehilangan momen Ramadan dengan tidak baca Quran, karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan semua kita khatam Pak ya, Ramadan ya. Satu juz satu hari Pak ya, boleh? Nggak usah banyak-banyak Pak, satu juz satu hari aja ya Pak ya. Berarti sekarang sudah hari yang ke-12 ya Pak ya. Ya, berarti sudah 12 juz minimal ya Pak ya. Ya, kalau yang belum kejar Pak, kejar, masih ada kesempatan ya. Satu juz satu hari itu Pak sebenarnya simple kalau dibuat. Kalau nggak dibuat double deh Pak, susah jadi kan. Simpelnya di mana Pak? Satu juz itu 10 lembar, betul Pak Li? Bagi aja 5 sholat, berarti tiap sholat 2 lembar. Bagi aja pra dan pasca, sebelum sholat selembar, setelah sholat selembar, selesai. Satu lembar timbal balik itu Pak paling-paling 5 menit. Kita bual-bual setengah jam Pak, tahan ya kan? Iya Pak, nggak terasa bual-bual, udah setengah jam rupanya ya. Masya Allah. Kalau kita isi baca Quran, dah dapat 5 lembar Pak, kira-kira gitu dia. Bukan berarti bual-bual tak perlu Pak, bual-bual untuk dakwah perlu juga, ya kan? Tapi artinya untuk menyelesaikan satu juz satu hari itu sebenarnya mudah, asalkan ada kemauan. Kata Pak Napit, there is will, there is way. Itu bahasa Pak Napit itu Pak. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pak, Quran, Ibu ya, baca. Nah, Qurannya luar biasa Pak. Banyak orang yang dapat hidayah justru dari Quran. Makanya Quran itu kata Nabi ada 4 kewajiban kita. Mungkin lebih Pak, paling tidak 4. Yang pertama Pak, dibaca. Kedua Pak, dihafal. Hafal Pak. Iya Bu. Kalau kita nggak mampu Pak, Masya Allah, minimal ya kan ya. Kalaupun nggak hafal juga juz 30 minimal surah-surah penting lah ya Pak ya. Ya dari Wadduha sampai An-Nas dihafalkan. Itu surat yang kita biasa baca dalam sholat.
Hafalkan Pak. Kalau kita nggak mampu menjadi penghafal Quran, maka usahakan anak keturunan kita satu diantaranya menjadi penghafal Quran. Bisa Pak, insya Allah. Beruntunglah kampung yang ada hafiz Qurannya. Karena apa? Kampung itu akan dijaga oleh Allah SWT. Dan menghadirkan satu orang hafiz Quran di sebuah kampung itu menjadi fardu kifayah buat kita semua. Jadi kalau ada anak bersama-sama mensubsidi Pak, wah gitu dia, kira-kira gitu dia. Bantu itu Pak, supaya apa? Melepaskan tanggung jawab satu kampung akan perlu fardu kifayah Pak. Masya Allah. 10 orang ahli keluarga Pak, ayah, maklum, manda, semua lah Pak, luar biasa. Baca, hafal. Yang ketiga apa Pak? Amal. Iya, amal. Tentunya seluruh ya ajaran agama itu berasal daripada Al-Quran. Yang keempat apa? Yang keempat itu Pak, pahami kandungan maknanya. Dan inilah Pak yang menyebabkan banyak orang-orang Eropa, banyak orang-orang Barat setelah memahami kandungan Al-Quran menjadi asbab hidayah buat mereka. Karena mereka tidak hanya membaca literal, tak hanya membaca tekstual, tapi mereka juga membaca kandungan kontekstual daripada ayat tadi. Dr. Kate Elmore Pak, ahli embriologi berkebangsaan Amerika, ya, dari Toronto, Kanada, masuk Islam Pak. Gara-gara apa? Gara-gara membaca surah Al-Mu'minun, ya kan? Tentang proses kejadian manusia. Ya, dari apa namanya? Dari nutfah kemudian menjadi alaqah, ya. Dan sesuatu yang menempel, alaqah namanya, jadi mudghah, Masya Allah. Kemudian menjadi satu manusia, makhluk yang berbeda daripada asal muasalnya. Awalnya air, minan nutfah ilal jifah, gitu Pak. Awalnya air berubah jadi, dan ternyata walaupun beliau ahli embriologi, ahli perjaninan, maka beliau baru tahu bagaimana fase-fase terjadinya manusia dalam kandungan ibu. Itu pun baru di abad yang ke-19, abad ke-20 Pak. Kemudian setelah ditemukan USG, ultrasonografi itu Pak, yang bisa memonitor bagaimana keadaan bayi dalam perut ibunya. Sebelumnya gelap Pak, nggak ada yang tahu. Ahli janin sendiri pun nggak tahu Pak. Tapi Quran kata dia, abad ke-7 sudah bisa merinci bagaimana proses-proses kejadian manusia. Oh, luar biasa di Quran. Masuk Islam Pak, Masya Allah. Di Prancis itu ada ahli selam ya, Jacques Cousteau gitu ya, dibaca Jacques Cousteau ya, ahli ya, penelitian bawah laut. Katakan ada 2 laut yang mengalir bersamaan ya. Yang satu keduanya ada membran, ada batas yang tak mempercampurkan yang satu dengan yang satu. Yang satu rasanya manis, maaf, yang itu ada dalam surah Ar-Rahman dan dalam surah Al-Furqan Pak. Wah, kaget dia. Masuk Islam. Mudah ternyata Pak. Ya, hidayah itu mari Pak kita kaji Al-Quran, Masya Allah ya. Boleh dibuat kajian-kajian Quran ya yang mendalam terhadap isi kandungannya untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Baik Bapak Ibu, yang ketiga. Yang keempat, nasihat untuk siapa kata Nabi? Wali a'immatil, pemimpin-pemimpin orang Islam. Ternyata Pak, ada kewajiban kita untuk mengingatkan pemimpin. Tidak umum. Suatu ketika Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, pernah ditegur oleh seseorang di masa pemerintahannya karena Harun disinyalir melakukan kesalahan. Tapi sehingga jatuh air muka Khalifah Harun Ar-Rasyid
di zaman Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Maka akhirnya dengan hikmah, ya, Harun panggil itu orang yang mengkritik dia, ya, panggil tatap muka 4 mata, ditanya, ya, saya ada salah? Oh banyak. Salah tuan 1, 2, 3. Wah, diinventarisir masalahnya. Wah, orang kan kalau nyari salah orang mudah, Pak, ya. Ini salah, ini salah, ini salah, salah. Wah, Harun senyum, Pak. Baik. Kira-kira kata beliau, mana lebih fatal, kesalahan saya dengan kesalahan Fir'aun? Wah, kaget dia. Ya tentu Fir'aun lah, Pak, katanya kan. Fir'aun itu bahkan menjadikan diri sebagai Tuhan lagi kan. Angguk-angguk Harun. Kemudian tanya lagi, ya, Bapak, ya, kira-kira mana lebih soleh, Bapak dengan Nabi Musa alaihissalam? Wah, kaget lagi dia. Ya Musa lah, Masya Allah, Musa itu Nabi, saya ini apalah, manusia biasa. Kira-kira gitu jawabannya, Pak, ya. Pak, kata Harun Rashid, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Musa yang lebih soleh daripada Bapak untuk menasihati Fir'aun yang lebih durjana daripada saya, itu dengan bahasa yang lemah lembut loh, Pak. Wa kullahum qawlan layyina. Musa, kau datang ingatkan Fir'aun, tapi dengan bahasa yang lemah lembut. Qawlan layyina, kalimat yang menusuk hati, kalimat yang halus tapi mendalam. Tapi Bapak kok ingatkan saya, mempermalukan saya depan umum. Apakah Bapak lebih hebat daripada Musa? Masya Allah. Menung deh, Pak. Ingatkan pemimpin dengan bahasa yang baik, 4 mata. Jadi pemimpin pun, Pak, harus siap untuk diingatkan. Penyakit kita nih, Pak, waktu kita belum jadi pemimpin, waktu belum jadi orang hebat, siap dinasihati. Dah jadi orang hebat, alergi, Pak, dinasihati. Ini masalah lagi nih. Merasa jatuh air muka kita, merasa jatuh wibawa kita kalau ada orang datang mengingatkan. Tidak boleh begitu, Pak. Terima nasihat itu sebagai sebuah kebaikan-kebaikan. Bapak, Ibu yang berbahagia, nasihat pemimpin. Yang kelima terakhir, wa ammatihim, kata baginda Rasul, nasihat untuk semua manusia, ya. Ya, itulah perlu kita buat jaulah, ya, Pak, ya. Perlu kita buat dakwah khususi, silaturahim, bual-bual di masjid, cerita agama, supaya apa? Teramalkanlah hadis tadi, perlunya nasihat ammatihim kepada semua manusia. Pak, saya kira demikian pembahasan hadisnya. Boleh kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Masya Allah. Paling ngantuk deh. Iya. Wal awalu wal akhiruhu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya. Berkaitan dengan hidayah. Hidayah itu hak Allah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mendapat jawaban dari Allah ketika beliau mentakdirkan mengajar paman beliau betul saja. Ya. Dengan hak penuhnya Allah terhadap hidayah ini, oleh beberapa mereka sering mengatakan nunggu hidayah. Kami nunggu hidayah. Sementara dalam sholat kita berulang kali meminta kepada Allah dalam hal hidayah ini, dalam surah Al-Fatihah, dalam doa antara sujud, duduk atau sujud, begini, kemudian tambah lagi doa kunut Allah memberi hidayah. Jadi pertanyaan saya, apakah pernyataan nunggu hidayah ini dibolehkan dalam tiap manusia, dalam hal ini seorang muslim, misalnya dia apa dalam ibadah, katakan ini kaum menunggu hidayah. Terima kasih.
Salam. Dalam salah satu ayat di surah An-Nisa ayat ke-68 itu Allah firmankan wala hadainahum siratam mustaqimah. Dan pasti kami telah memberikan hidayah kepada semua manusia untuk jalan yang lurus. Jadi hidayah itu Pak sebenarnya sudah ada. Ketika manusia lahir, ketika alam semesta terbentang, ketika Islam diturunkan, itu hidayah sudah Allah siapkan. Nah tinggal sekarang kitanya Pak, mau tak menjemput hidayah itu dengan sedikit kegiatan. Kalau kita ibaratkan Pak, hidayah itu seperti helikopter, ya. Dia sudah berputar-putar Pak di atas ini, mau turun, ya. Katakanlah kita ini berada di pulau yang terpencil, butuh pasokan sembako. Itu heli yang membawa sembako udah mau turun Pak, tapi helipadnya nggak ada, landasannya nggak ada Pak, jadi nggak bisa turun dia. Akhirnya dia pindah ke tempat yang lain, kira-kira gitu Pak. Yang di sana mereka telah berusaha, berikhtiar mempersiapkan landasan helikopter tadi. Artinya hidayah itu memang harus dijemput Pak, tak bisa ditunggu. Harus ada aktivitas kita untuk menjemputnya, ya. Nah kalau kita lihat, ya, siapalah Pak tokoh-tokoh yang paling dahsyat mengenai hidayah? Umar. Ya, Umar tuh Pak dapat hidayah bukan dia duduk di rumah kemudian cing hidayah, masih Islam lah itu. Enggak Pak. Ada aktivitas, bahkan aktivitas Umar itu Pak, ya, memusuhi agama awalnya. Tapi justru Pak dari aktivitas memusuhi agama itu, ya, Allah kasih hidayah. Karena berarti dia berpikir, berupaya supaya sesuatu itu, agama itu menjadi tidak ada, atau Islam itu tidak berkembang. Ternyata itu yang Allah pandang. Jadi ikhtiar itu Pak, boleh jadi ikhtiar itu memang sesuatu yang sesuatu yang tak mendukung karena hidayah, tapi karena dia sungguh-sungguh, itu pun nanti Allah akan berhidayah kepada agama. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Rumusannya itu Pak, formulasinya itu walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau bersusah payah untuk fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan bagi hidayah pada mereka. Jadi ada jahadu dulu Pak, ada kesungguhan, ada usaha, ya, akhirnya Allah bagi hidayah. Umar tuh Pak usaha untuk menggagalkan agama, karena tapi masih ada hubungan sama agama Pak. Walaupun menggagalkan agama, Allah beri hidayah, bolak balik hatinya Pak, nerima Islam. Umar. Semua sahabat-sahabatnya begitu Pak, dapat hidayahnya karena perjuangan, ada usaha. Jadi nggak ada kata-kata kenapa kamu belum sholat, ya belum ada hidayah Pak. Sebenarnya dia cakap itu pun udah hidayah tuh Pak, cuma nggak di follow up-nya, nggak ditindak lanjutinya aja Pak. Iya, karena kalau dia tidak ada hidayah, dia tak bisa cakap saya nunggu hidayah. Berarti dia sudah punya kepedulian kepada hidayah. Kepeduliannya itu tinggal ditambah satu lagi untuk mewujudkan apa yang dia nanti itu, jadilah barang itu Pak. Dia sudah diberi hidayah itu Pak, sehingga ngomongnya kan saya belum dapat hidayah, cuma dia stuck, berhenti di situ, maka akhirnya hidayah sebenarnya nggak turun. Sama seperti aduh ini helikopternya mau turun nih, jadi kita perlu helipad ini, kita perlu buat landasan, tapi nggak dia buat juga, ya nggak turun itu Pak. Jadi setelah dia tahu urgensinya sebuah helipad, setelah dia tahu kebutuhan kita perlunya landasan, maka dia harus ikhtiar membuat landasan, barulah turun helikopter tadi Pak. Ilustrasinya begitu Pak kira. Nah, jadi untuk orang yang seperti itu, tugas kita lagi Pak, nasihati lagi, ingatkan lagi, tugas Pak Ali lagi itu. Nggak bisa dibiarkan aja Pak Ali, pujuk rayu, doa malam-malam, nah, gitu dia. Jadi kita nih Pak, memang tugas kita untuk ya membangun landasan hidayah, agar orang-orang yang sudah tahu dia butuhnya akan hidayah, dan dia mau buat upaya untuk mendapatkan hidayah. Atas apa? Dorongan kita tadi Pak. Ini butuh helipad, iya betul juga Pak ya. Jadi macam mana? Yuk kita sama-sama. Setelah dimotivasi, didorong, dia
inginkan itu. Kata kuncinya memang harus diusahakan. Tidak bisa kita menunggu. Ya. Saya demikian, Pak. Ya. Maka untuk menguatkan semangat dia, itulah perlunya kita ucapan, Pak. Tapi menasihati itu harus dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Kekuatan komunikasi kita, kemampuan ucapan kita itu hanya 10%, Pak, bisa merubah orang. Tapi justru keberhasilan dakwah kita itu ada pada doa di malam hari. Makanya Nabi itu, Pak, ya, siang hari seperti singa menyampaikan agama, malam hari seperti bayi, Pak, merengek-rengek di hadapan Allah SWT. Merengek, Pak, ya Allah, bagi hidayah ya Allah. Umar aja, Pak, bayangkan, Umar itu didoakan Nabi berkali-kali. Allahumma a'izzal islama bi Umar ini. Doa khusus, Pak, ya Allah, perkuatlah Islam dengan masuk Islamnya 2 orang Umar. Kalau tidak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Siapa tuh Umar bin Hisham, Pak? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Iya. Doa Nabi, ucapan Nabi, ikhtiar Umar, akhirnya hidayah turun kepada Umar. Jadi gitu, Pak. Iya, hubungannya gitu dia. Allah alam bisawab. Itu Pak Ali ya. Doa, usaha, doa usaha. Iya. Sebutkan namanya khusus, Pak Ali. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu ya di tengah-tengah kita, malam bangun tahajud doakan khusus, ya Allah, bagi hidayah buat Pak Ali ya Allah, gitu ya. Sebutkan nama, bayangkan wajahnya. Iya, Pak. Itu insya Allah ya langsung ada gelombang-gelombang sampai ke diri dia itu, Pak. Itu kadang-kadang yang kita nggak buat. Kita hanya nasihat saja di siang hari, tapi nggak kita barengi dengan doa di waktu malam. Betul, Pak ya? Jarang kita, Pak. Sama kayak anak pun begitu kita. Kamu nih degil, bla 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 bla. Kita mencerca aja. Tapi malam kita jarang doa untuk dia, Pak. Ya kan? Doalah untuk anak, untuk siapa? Ya, korban lah sedikit, Pak. Korban apa? Bangun waktu malam, ya kan? Nggak usah malam-malam, jam 2 cukup lah, jam 2, ya kan? Insya Allah. Sholat, nggak usah banyak-banyak, ya 23 rakaat aja doa sholat, Pak. Iya, Pak. Sholat tahajud itu 8, ya. Kemudian tambah hajat 12, 20, tambah 3 witir 23, cukup lah, Pak, ya kan? Habis itu doa, ya Allah, ya. Hajat itu diperbanyak, Pak, karena hajat kita besar, maka sholat hajat yang diperbanyak, ya 12 rakaat lah, tambah 8 tahajud, tutup 3 witir, doakan. Insya Allah, Pak, insya Allah itu mampu menghunjam ke dalam hati orang yang kita tuju. Siapa nih? Ya, ini bahasa-bahasa yang mengatakan Bapak hidayah. Udah biar aja, nasihat doa, nasihat doa. Allah alam bisawab. Oh ya, Pak. Ya, Bang. komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memberi jangan bertanya, utang menjawab. Masya Allah. Terima kasih, Bapak. Jadi sepertinya kayak sederhana gitu loh. Iya. Kita melaksanakan perintah Allah, terus mengikuti apa yang diharapkan Rasulullah. Iya. Mengikuti pola hidupnya dan segala sunahnya, dan membaca Al-Quran seperti yang kita sampaikan. Sepertinya sederhana kita buat, tapi kok benar? Apa yang buat kita benar? Apakah maksud kita atau sebuah kita atau bagaimana? Sepertinya apa yang disuruhnya mudah, tapi berat untuk kita laksanakan. Apa yang dibuat? Terima kasih. Berat nih, Pak. Baik. Mobil itu bagus. Mobil itu, ya kan? Kalau kita naik, kita nyaman di dalamnya, kita bisa sampai ke kemana-mana aja dengan mudah.
ya kita tahu Pak kemanfaatannya. Tapi mobil tak bergerak Pak. Kan? Pertanyaan, kenapa mobil tak bergerak? Bahan bakar nggak ada. Iyalah, nggak diisi bensin pula, ya kan? Ya, tak bisa jalan dia. Nah, jadi beramal nih Pak, bensinnya itu adalah iman dan hidayah, kata Pak Ketua tadi. Nah, ya kan? Iman itu Pak, makanya kan kita sering bilang, perkara yang paling penting dalam kehidupan umat beragama adalah perkara iman. Kenapa? Memang iman itu mesin penggerak Pak, mesin penggerak. Kalau kita ibaratkan ya motor tadi, ya, kalau mobilnya bagus, motornya nggak ada, ya, mesinnya nggak ada, bensin nggak ada, tak bergerak ada. Maka iman itu Pak harus diusahakan, sama seperti hidayah. Ya. Kalau itu kita usahakan, iman itu, maka kita akan terdorong untuk bisa melakukan amalan yang kita katakan sederhana tadi. Iman kepada Allah, ya, oh berarti saya ini hamba Allah, ya. Saya hamba Allah, maka saya harus amalkan perintah Allah. Baca Quran perintah Allah, ya tadi perintah Allah semua. Ya udah, kalau gitu saya buatlah. Nah, akan termotivasi Pak kita untuk berbuat. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang mewajibkan kita itu, dan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kuncinya Pak pada iman itulah. Ya. Makanya imannya harus diusahakan. Ya. Kalau kita punya uang, umpamanya uang, kalau uang itu sedikit, maka daya belinya sedikit. Kalau uangnya banyak, demikian. Maka iman nih Pak, bukan berarti kita nggak ada iman. Sekarang ini semua kita sudah Allah titipkan iman. Alhamdulillah, kita lahir daripada ibu yang muslim, orang tua muslim, kita sudah ada iman. Tapi kata ulama, iman yang kita miliki nih Pak, namanya iman maujud, iman semula jadi. Iman maujud nih Pak, ibarat uang, nilainya sedikit, daya belinya nggak kuat. Paling-paling kita hanya bisa, ya alhamdulillah bisa baca Quran atau bisa datang ke masjid. Tapi nak tahajud berat, gitu ya. Nak bersedekah berat. Kenapa? Belum ada daya dorong yang kuat. Jadi bagaimana Pak supaya iman makin meningkat? Ya diusahakan, ditingkatkan. Caranya bagaimana? Kembali kepada pertanyaan Pak Ali tadi, mujahadah. Susah payah untuk agama, baru nanti Allah pertebal, ya, apa itu? Power iman kita, pertebal, perbanyak bensinnya, sehingga aktivitas ibadah kita makin kuat. Diusahakan Bang. Bagaimana mengusahakannya? Pertanyaan lagi tuh. Ya. Makanya pertanyaan itu Pak diselesaikan dengan cara apa? Korban untuk agama 3 hari Pak. Itu dia. Dia minimal 3 hari Pak, ya kan? 3 hari kita meninggalkan rumah, 3 hari meninggalkan pekerjaan, 3 hari meninggalkan sesuatu yang kita cintai untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Barulah nanti Pak hasil daripada 3 hari itu memberikan kekuatan, power untuk membuat apapun yang tadi kita bahas, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita tahu bisa kita amalkan. Karena powernya sedang full power Pak. Jadi ibaratnya handphone 3 hari itu Pak dicas Pak handphonenya, gitu loh. Bayangkan Pak handphone kalau udah 100% dia, wow, nyaman kita berkomunikasi. Nah, 3 hari Pak, apalagi 40 hari. Nah, siap insya Allah Pak. Saya kira begitu deh Pak. Jadi perlu ada pengkondisian Pak. Terkadang kan kita memahamkan apalah 3 hari itu ya. Apa korelasi 3 hari dengan peningkatan iman? Ayam itu Pak, ayam itu baru jinak apabila setelah kita beli dari pasar, itu kita kurung dulu 3 hari di kandangnya. Setelah dikurung 3 hari, maka kemudian dikasih makan, kasih minum. Hari keempat jika kita lepaskan, itu ayam akan tahu balik kandangnya Pak. Itu ilustrasi. Manusia dikurung 3 hari di masjid,
Supaya apa? Tahu dia Pak, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Balik 3 hari, insya Allah mudah-mudahan terarahlah hidupnya, sehingga mampulah dia untuk yang kita katakan tadi, baca Quran, ya, tahajud dan segala macam. Kenapa? Karena mujahadahnya itu melahirkan iman, mendorong dia untuk beramal. Sekarang masalahnya, siap tak 3 hari Pak? Masalahnya gitu masalah Pak ya. Nah, jadi memang banyak perkara-perkara yang kita tahu Pak, untuk mengamalkannya susah. Jadi untuk mengamalkan macam mana Pak? Memang perlu paksa Pak. Iya. Doanya Allahumma paksa gitu Pak, masya Allah. Ya, paksa nih. Iya. Insyaallah Pak, masya Allah. Ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan suatu ketika Abang dah ya dapat membersamai untuk 3 hari, dan saya siap membersamainya insyaallah. Bersama dengan Pak Habsyi dan Pak Ali, ya, insyaallah. Baik Pak, saya kira cukup demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas jawaban-jawaban yang kurang menyenangkan. Semoga inti daripada pertemuan kita hari ini memotivasi kita untuk perbanyaklah melakukan 5 hal tadi Pak, ya. Saling menasihati untuk orang yakin sama Allah yang sempurna, apalagi di saat-saat orang butuh akan pegangan, butuh akan ketenangan, maka solusinya adalah lillah, hubungkan orang kepada Allah. Kemudian bagaimana nasihat kita kepada wali rasulihi, menjadikan sunnah Nabi sebagai solusi daripada persoalan kehidupan ini. Ya, ada apa-apa ikut sunnah, ada apa-apa ikut sunnah, selesai masalah. Yang ketiga, Quran dijadikan sebagai obat penawar hati, karena Quran teman sejati. Yang keempat, nasihat buat seluruh para pemimpin kita, ketika pemimpin kita mungkin terbelok langkah, tersalah arah, ingatkan dia bahwasanya Pak, jabatan itu adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah SWT. Yang kelima, nasihat untuk semua kita, karena kita butuh akan nasihat untuk mencegah kita daripada kerugian. Demikian, terima kasih. Kita akhir dengan tasbih para majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.